Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganezin Isevi dengan NPM 2251040269, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas I semester 6. Di sini saya akan menceritakan perjalanan atau cerita selama perkuliahan dari semester 1 sampai dengan semester 6. Sebelum itu, saya meminta maaf apabila adanya kebisingan karena tetangga saya juga sedang karaokean, jadi mohon maaf apabila adanya kebisingan dalam video ini. Oke, jadi kita mulai dari gimana sih aku masuk gimana sih aku masuk di UIN ini gitu. Oke, untuk masuk UIN ini sebenarnya ini bukan keinginan aku, ini bukan cita-cita aku. Honestly ini keinginan orang tua aku untuk masuk di univ ini gitu. Tapi ya gimana ya, mau nggak mau aku harus menuruti keinginan mereka kan. Terus juga sebenarnya di awal-awal masuk perkuliahan itu sebenarnya karena ini bukan jurusan dan univ yang aku mau, mungkin aku agak susah ikhlas ya untuk nerimanya. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah ikhlas gitu, karena aku sendiri SMA-nya IPA gitu. Kenapa tiba-tiba perkuliahannya masuk ke manajemen bisnis gitu. Tapi ya it's okay, aku seneng sih masuk prodi manajemen bisnis, aku bisa belajar banyak gitu. Oke, lanjut ya. Oke, pas pertama kali PBAK di situ aku lumayan shock, karena pas pertama kali PBAK aku nggak tahu kenapa, atau emang banyak yang masuk UIN dari sekolah mereka sebelumnya itu sudah banyak yang bersirkel. Jadi aku sempet ke pressure ngelihatnya, karena aku sendiri waktu PBAK tuh nggak ada circle sama sekali. Jadi kayak aku ngebaur sana, aku ngebaur sini. Aku ibaratnya ini menyesuaikan diri lah, mencari teman gitu kan. Tapi tuh udah banyak banget yang bersirkel. Jadi aku kayak sempet ke pressure, waduh bisa nggak sih aku survive di sini gitu. Nah terus alhamdulillahnya kayak itu mereka bersirkel kan belum dibagi adanya kelas, mereka masuk kelas mana, kami masuk kelas mana gitu. Jadi alhamdulillahnya itu kayak dirombak lagi gitu kan, nggak mesti yang circle se-PBAK itu sekelas gitu kan. Jadi ada yang masuk kelas ini, kelas itu, jadi aku bisa kayak oh lega nih gitu, aku bisa kayak ketemu ulang dan perkenalan sama teman-teman baru gitu. Jadi belum ada yang untuk menyirkel banget gitu kan. Oke, nah untuk awal-awal perkuliahan semester itu kami enak sih, kami enjoy dan kami saling berbaur gitu. Belum ada kayak circle atau berkubu-kubu gitu. Kami kalau main kemana atau beli jajan itu kami selalu ramean gitu kan. Oke, nah terus untuk perkuliahan sendiri itu alhamdulillah kalau di aku awal-awal semester seperti semester 1, 2 itu alhamdulillah aku bisa beradaptasi dengan baik gitu untuk di mata kuliahnya sendiri, karena mungkin masih maba juga ya, belum ada tugas yang terlalu berat atau gimana-gimana seperti publish jurnal ataupun seperti apa gitu kan. Nah tapi semakin ke atas aku merasa kayak oh ini loh real kuliah gitu. Jadi kayak udah semester 2 atau 3 ke atas itu baru kerasa kayak oh ini loh arti kuliah gitu. Nah tapi mungkin karena aku ikut organisasi juga ya, jadi mungkin kerasa lebih capek gitu, karena kan di organisasi juga kita harus menyerahkan gitu, mengkerahkan tenaga dan pikiran kita juga gitu untuk di organisasi. Jadi mungkin itu yang ngerasa aku lebih capek sih ya, selain karena aku ikut perkuliahan, aku juga ikut organisasi dan aku juga ikut sempat volunteer gitu. Jadi kayak tapi aku seneng karena aku bisa banyak teman dan aku bisa punya pengalaman selain selain di kelas perkuliahan. Dengan aku ikut organisasi, ikut volunteer, jadi kayak aku bisa belajar banyak sih dari situ. Oke, terus lanjut untuk ke tugas-tugas gitu ya. Kalau untuk tugas sih lebih kerasanya itu mungkin dari semester 3 ke atas atau 4 ke atas ya, itu kayak bener-bener agak melelahkan gitu ya. Tapi kayak ya it's okay lah, yang penting itu kan kita ngerjain tugas gitu. Aku juga nggak tahu sebenarnya tugas yang aku kerjain itu benar atau enggak gitu kan. Yang penting kan kita mengerjakan gitu, seenggaknya kita sudah berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab kita gitu kan. Jadi ya udah aku kerjain aja, nggak tahu mau benar mau salah, yang penting kan dikerjain gitu. Itu juga aku udah ngedengar pepatahnya gitu. Oke, nah terus untuk teman-teman aku ya, teman-teman dekat aku itu aku lumayan enak sih punya mereka.
punya teman-teman kayak mereka dari semester awal sampai semester akhir ini, karena kami juga itu saling support gitu. Kalau ada yang nggak ngerti di antara kami, itu kami saling ngebantu gitu. Terus juga kayak tugas kalau kurang ngerti atau apa gitu, kita saling bantu. Dan fun fact, kita itu nggak punya base camp. Jadi temen deket aku itu kayak kita rata-rata anak balam gitu. Jadi kalau misalkan kita nunggu kuliah itu kita di masjid, kita nggak punya kosan untuk nunggu untuk matkul sebelumnya gitu kan. Jadi kayak kita lebih sering di masjid gitu, entah kita ngapal atau kita ngerjain tugas sambil di masjid atau di perpus gitu, dan atau kita tidur di masjid gitu di atas gitu kan karena dipisahkan laki sama ceweknya, yang cewek itu kan di atas, jadi enak gitu kalau misalkan kita mau tiduran gitu. Oke. Terus untuk harapan aku sih, aku mau lulus cum laude ya, lulus cepet gitu. Aku nggak mau lama-lama gitu di UIN, kayak aku nggak mau ini lulus kuliah yang lama. Aku maunya cum laude cepet, amin. Oke, keluh kesah ya, mungkin keluh kesah tuh ya kurang ada sih, nggak ada drama juga yang gimana di kelas kita. Kayak semuanya everything kayak alhamdulillah oke aja. Mungkin kayak ada beberapa mungkin ya permasalahan atau kayak yang agak menyulitkan kami gitu, ataupun tentang tugas, ataupun tentang itu, ataupun tentang bentrok pikiran gitu. Tapi itu semua alhamdulillah bisa kami selesaikan sih, kayak nggak ada yang gimana juga alhamdulillahnya. Terus juga di kelas kami tuh alhamdulillahnya kayak nggak ada yang musuhan ya, kayak, tapi aku nggak tahu ya, tapi sejauh ini sih yang aku tahu kayak ya nggak ada yang gimana banget gitu, nggak ada yang sampai selek atau gimana gitu kan. Terus apalagi, oh ya, keluh kesah lagi. Aku sebenarnya mau mengeluhkan tentang KKN. Ini tentang keluh kesah untuk semester 6 sekarang ya. Kayak aku ngerasa kenapa angkatan 22 ini kayak kita dijadikan percobaan terus gitu ya. Udah mulai dari zonasi gitu kan SMP, terus perubahan kurikulum waktu itu, dan sekarang pun di perkuliahan di UIN ini kami seperti menjadi percobaan gitu. Ya walaupun itu sudah ada SK-nya kalau nggak salah ya, udah disebarin juga kalau misalkan berita KKN di Bandar Lampung itu valid dan tetap jadi di Bandar Lampung untuk angkatan 22 ini. Kayak aku ngerasa kalau kita KKN di Bandar Lampung itu kayak kurang dapat pengalamannya gitu. Karena kan sebelum-sebelumnya itu angkatan lain kan masih sempat merasakan untuk KKN di luar Bandar Lampung gitu, seperti di Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan gitu, dan lain sebagainya. Tapi di angkatan kami sendiri ini berbeda gitu, KKN di Bandar Lampung. Kayak aku ngerasa mungkin nanti kurang dapat pengalaman aja sih, karena kalau KKN di luar Bandar Lampung kan mungkin yang orang Bandar Lampung sendiri kayak bisa melihat, oh ternyata di luar Lampung itu seperti ini loh gitu. Dan mungkin kan antara masyarakat kota di Bandar Lampung dengan masyarakat yang kalau kita KKN kan cenderung di pedesaan gitu, berbeda gitu dengan masyarakat yang di kota dengan yang di pedesaan gitu. Terus juga yaitu mungkin belajarnya kalau misalkan di Bandar Lampung ini kayak kurang efektif gitu ya untuk mengambil pelajaran dari KKN-nya sendiri gitu. Karena apalagi yang udah tinggal di Balam gitu, SD, SMP, SMA di Balam, KKN di Balam juga gitu kan, kayak aku ini. Jadi kayak agak monoton gitu, kayak pengen deh ngeliat di luar Balam itu kayak gimana gitu selama 40 hari gitu kan. Terus juga selain itu kan kalau nggak salah kita juga kan nggak ada posko kan, nggak nginep gitu juga karena kan di Balam. Ya itu sih yang bisa buat kurang momennya gitu. Udah sih gitu aja. Mungkin segitu aja kali ya. Sebenarnya aku mau cerita banyak sih, cuma ini aja udah 10 menit, udah mau 10 menit. Aku sebenarnya mau cerita lagi tapi udah deh, kayaknya cukup. Oke. Sekian video dari aku. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.